Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patu Arif Penyangga, kelas B, NPM 19 Pendidikan di Indonesia belum terlepas dari berbagai macam masalah. Salah satu masalah pendidikan di negara kita yang masih menonjol saat ini adalah adanya kurikulum yang silih berganti dan tanpa ada arah pengembangan yang betul-betul diimplementasikan sesuai dengan perubahan yang diinginkan pada kurikulum tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Perubahan kurikulum selalu mengarah pada perbaikan sistem pendidikan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan didasari oleh permasalahan pelaksanaan kurikulum sebelumnya yang dianggap kurang maksimal baik secara materi maupun sistem pembelajarannya, sehingga perlu adanya revitalisasi kurikulum. Usaha perbaikan kurikulum tersebut mesti dilakukan demi menciptakan perubahan yang lebih baik untuk sistem pendidikan di Indonesia. Semakin maju suatu bangsa, maka semakin maju pula ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kini diperlukan pendidikan dengan kurikulum yang mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah, berketerampilan, dan berpengetahuan yang luas agar mampu bersaing di dunia internasional. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kurikulum 2013. Hakikat kurikulum menurut Saylor, Alexander, dan Lewis membuat kategori rumusan pengertian kurikulum, yaitu 1. Kurikulum sebagai rencana tentang mata pelajaran atau bahan pelajaran. Kedua, kurikulum sebagai rencana tentang pengalaman belajar. Pengalaman belajar bisa berupa mempelajari mata pelajaran dan berbagai kegiatan lain yang dapat memberi pengalaman belajar yang bermanfaat. Kurikulum sebagai rencana tentang kesempatan belajar. Istilah rencana belajar yaitu apa yang diinginkan oleh perencanaan kurikulum untuk dipelajari siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah. Dalam setiap pengembangan kurikulum pasti ada landasan-landasan yang digunakan. Berikut ini landasan-landasan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum 2013. 1. Landasan filosofis. Dari landasan filosofis menjelaskan sebagai berikut. Pendidikan berakar pada budaya bangsa, kehidupan masa kini, dan membangun landasan kehidupan masa depan. Pendidikan adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya. Landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang ketiga, landasan konseptual, yang di dalamnya mencakup relevansi pendidikan, kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual, pembelajaran aktif, dan penilaian yang valid untuk utuh dan menyeluruh. Yang keempat, landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Yang kelima, landasan empiris. Berbagai perubahan telah terjadi di Indonesia. Kemajuan terjadi di beberapa sektor di Indonesia. Namun di beberapa sektor yang lain, khususnya pendidikan, Indonesia tetap tinggal di tempat atau bahkan mundur. Namun demikian, perubahan dan pengembangan kurikulum harus dilakukan secara terarah dan tidak asal-asalan.
Jadi, kurikulum 2013 merupakan implementasi dan penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pada standar isi dan penilaian dengan tetap berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa dan menjadikan manusia yang beriman dan berakhlakul karimah. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah usaha peningkatan wawasan terhadap implementasi serta komponen kurikulum 2013 perlu ditingkatkan agar mendapatkan hasil tujuan proses dan tujuan akhir yang seimbang, seperti diadakannya pelatihan khusus yang berkenaan dengan implementasi kurikulum 2013. Selanjutnya, para pendidik agar lebih banyak lagi menggali informasi dan pengetahuan untuk lebih memotivasi siswa dalam belajar, terutama dalam hal perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, dalam penulisan makalah ini memberikan harapan semoga dapat bermanfaat sebagai bentuk dari sumbangan pikiran yang dapat membantu banyak kalangan. Namun apabila terdapat beberapa kekurangan ataupun kekeliruan, mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.